Pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjabarkan materi kami tentang prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Perkenalkan, nama saya Nemi Tonang. Nama saya Fadila Inayah. nama saya Ninde Isyarani. Kami di sini akan menjelaskan materi kami tentang prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Oke, yang pertama adalah mengenal SIP. SIP adalah salah satu signaling protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Dan dua adalah konsep SIP. SIP adalah versi teknologi yang disederhanakan dari sistem multimedia paket ITU H323. Komunikasi pada SIP dilakukan dengan mengirimkan message yang berbasis HTTP. Lalu setiap pengguna mempunyai alamat yang dinyatakan dengan SIP URI atau bisa disebut Uniform Resource Identification. Dan tiga adalah cara kerja Insertion Protocol atau SIP. Dan cara kerja SIP ini adalah protokol yang dikembangkan oleh IETF MMUSIC Working Group dan standar yang diusulkan untuk memulai memodifikasi dan mengakhiri sesi pengguna interaktif yang melibatkan elemen multimedia seperti video, suara, pesan instan, game online, dan virtual reality. SIP memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan menghentikan sesi dalam jaringan berbasis IP. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Yang pertama, komponen server SoftSuite berbasis SIP. Sebuah sistem berbasis SIP dapat diidentifikasi dengan komponen yang dimiliki, yaitu elemen atau server dan jaringan individu. Contohnya, server proxy, server user agent, revirex, server, dan penetera. Unsur-unsur individu atau komponen yang sistem standar SIP diantaranya meliputi yang pertama user agent pengguna yang berada di setiap stasiun akhir SIP. Yang kedua, redirect server digunakan selama inisiasi sesi untuk menentukan alamat atau perangkat yang dituju. Yang ketiga, proxy server, yaitu komponen perantara yang bertindak sebagai server dan klien untuk tujuan membuat permintaan atas nama klien lain. Dan yang selanjutnya adalah paniter, sebuah server yang menerima permintaan register dan menempatkan informasi yang diterimanya atau alamat SIP dan terkait alamat IP dari perangkat yang mendaftarkan layanan lokasi untuk menangani domain. Dan selanjutnya adalah layanan lokasi yang merupakan Lalu ada arsitektur server SoftSuite. Fungsi arsitektur SoftSuite itu adalah terdiri dari 4. Yang pertama adalah management plan, yang kedua adalah service dan application plan, yang ketiga adalah call control dan signaling plan, dan yang keempat adalah transport plan. Nah, yang pertama itu adalah berfungsi seperti berlangganan dan tetapkan jasa, layanan, dukungan operasional, penagihan, dan tugas manajemen jaringan lainnya. Lalu yang kedua adalah berfungsi menyediakan logika dan mengeksekusi satu atau lebih jasa layanan. Yang ketiga adalah call control dan signaling plan. Ini berfungsi mengontrol. Jadi mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP, khususnya pada transfer plan. Dan yang keempat tentunya adalah transport plan. Berfungsi untuk bertanggung jawab pengiriman jasa antar jaringan VoIP, dan ini akan dia mentransfer satu sama lain. Jadi itu adalah 4 fungsi SoftSuite yang terdiri arsitektur server SoftSuite. Lalu ada arsitektur jaringan SoftSuite. Ini adalah yang pertama, application adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Contohnya seperti features, OSS, dan NMS. Yang kedua adalah media gateway sebagai elemen transport untuk meruntuhkan trafik dalam jaringan SoftSuite. Yang ketiga adalah signaling gateway sebagai gerbang antara jaringan signaling SS7 dan node-node lain pada jaringan IP yang dikontrol dari SoftSuite. Selanjutnya ada arsitektur layer SoftSuite. Yang pertama ada application layer, kedua control layer, dan ketiga transport layer. Application layer merupakan bagian jaringan yang menyediakan dan mengeksekusi satu atau beberapa aplikasi di dalam layanan IMS. Yang kedua, control layer berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan
elemen-elemen jaringan pada layer berdasarkan message yang diterima dari transport layer. Transport layer berfungsi sebagai media transport bagi semua message seperti call signaling dan call media setup atau informasi voice atau data sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada penerapan ESP. ESP dapat diterapkan beberapa aplikasi. Yang pertama adalah Voice over Internet Protocol atau VoIP. Yang kedua konferensi multimedia. Yang ketiga text message. Yang keempat ada event notification seperti voice email, notification, callback, dan notification. Dan kelima adalah unified message seperti voice email 2 ke email. Selanjutnya adalah prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Adapun tahapan instalasi server SoftSuite ini sebagai berikut. Yang pertama menghubungkan SIP proxy ke existing PBX. Yang kedua migrasi user dan terminal ke SIP proxy. Dan yang ketiga migrasi koneksi ke PSTN dan existing PBX ke SIP. Step yang pertama yaitu adalah menghubungkan SIP proxy dengan PBX system existing sebagai gateway ke PSTN. Untuk menghubungkan dari IP network ke PSTN, SIP proxy akan merouting seluruh panggilan dari panggilan VoIP ke PSTN. Link koneksi bias menggunakan PRI, ISDN maupun TI. Pertama, yang harus dilakukan adalah setup SIP proxy atau SIP call manager. Setelah setup berjalan dengan baik, selanjutnya tinggal menghubungkan PBX existing dengan link ISDN E1 atau TI1. Step yang kedua selanjutnya adalah migrasi existing user dan service ke SIP. Migrasi semua handset ke SIP baik menggunakan gateway maupun mengganti dengan headset yang natif SIP. Pendekatan dengan menggabungkan keduanya biasanya menjadi pilihan yang baik. Selanjutnya adalah setup SIP application server untuk mengakomodasi fitur-fitur yang dibutuhkan user seperti voice mail, multi-party conferencing, IVR, find me, follow me. Dan yang step yang ketiga yaitu melakukan routing panggilan keluar melalui koneksi internet. Banyak operator melalui menjual SIP based dengan menawarkan layanan long distance dengan harga yang lebih murah. Yang perlu diantisipasi adalah nature network internet yang unpredictable dan tentu saja security. Sebagai tahap awal, SIP dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan panggilan ketika di luar kontrol atau teleworkers. Sementara, prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP secara umum harus melakukan instalasi software asterisk. Adapun prosedurnya adalah yang pertama, 1. Mengautentikasi user dengan nomor telepon dan password. Dan yang kedua, membuat dial plan untuk mengatur apa yang harus dilakukan untuk melakukan panggilan ke sebuah nomor tertentu. Dan yang ketiga, mengatur ENUM agar asterisk nantinya dapat mengenali nomor plus 62 dan XXX. Dan yang keempat, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu PC Linux, sambungan LAN, dan sambungan internet. Dan ini adalah tahapan atau langkah melakukan instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Nah, jadi itu adalah kurang lebih dari materi prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Demikianlah hasil penjabaran materi kami hari ini. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan.